Halo Sobat Kompas TV, saatnya update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Jumat 11 Juli 2025. Berita pertama datang dari Tifauzia Tiasuma atau yang akrab disapa Dr. Tifa menghadiri pemanggilan penyidik di Treskrim Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi. Dr. Tifa yang diperiksa terkait laporan objek perkara penghasutan dan penyebaran berita bohong mengaku mendapat 68 pertanyaan. Di hadapan penyidik, ia mengaku meminta disertakan ijazah Jokowi sebagai bahan klarifikasi. Selain itu, rekan Roy Suryo ini meminta kejelasan penyidik mengenai siapa saja pelapor dirinya dan rekan-rekannya. Karena ini kan undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi itu artinya kan pihak pemeriksa ingin mengklarifikasi beberapa hal kepada saya yang termuat dalam 68 pertanyaan itu. Tapi saya sebagai pihak yang diundang kan saya juga membutuhkan klarifikasi juga kan gitu kan. Nah, klarifikasi yang paling utama tentu saja adalah ya ijazahnya. Ya kan, klarifikasi sebab semua 68 pertanyaan itu melingkupi ijazah tersebut. Tapi kita nggak bisa menjawab bagaimana kalau tidak ada ijazahnya. Kalau ada ijazahnya di depan meja ini ya kita berbincang-bincang tentang ijazah tersebut. Dan itu akan relevan dengan pertanyaan yang diajukan kepada saya. Gitu. Oh, kalau yang sekarang itu bukan Pak Joko Widodo, yang ini ya, yang hari ini itu laporan dari 5 pihak yang kita juga nggak tahu jati dirinya ya. Jadi kalau saya sih bicara begini, bukan soal legal standing apa, tapi keberadaannya, keabsahannya sebagai pelapor, itu kan juga perlu diklarifikasi. Berita kedua, polisi kembali menggelar olah tempat kejadian perkara diplomat muda Kemlu yang ditemukan tewas terlakban di Indekos Menteng, Jakarta Pusat. Olah TKP melibatkan tim Inavis, tim Dokes Polda Metro Jaya, Puslap 4, dan dokter yang mengotopsi jenazah. Soal dugaan diplomat muda ini kemungkinan dibunuh, polisi mengatakan tak mau menduga-duga sebab polisi akan mengungkap kasus berdasarkan penyelidikan kriminal melalui pendekatan berbagai ilmu atau scientific investigation. Polisi berjanji akan menangani kasus ini secara profesional. Penyidik juga masih menunggu hasil otopsi. Ya, saat ini masih berlangsung atau penyelidik masih menunggu hasil pemeriksaan organ dalam secara laboratoris, kemudian juga masih menunggu saat ini proses pemeriksaan patologi masih berlangsung. Berita ketiga, Kejaksaan Agung membuka babak baru atas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang Pertamina KKKS periode 2018 hingga 2023. Pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid ditetapkan jadi tersangka menyusul anaknya Muhammad Keri Adrianto Riza yang telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Kejagung menetapkan 9 tersangka baru dalam kasus ini. Dari 9 tersangka baru yang ditetapkan, 6 diantaranya merupakan pejabat perusahaan minyak negara tersebut. Nah, Sobat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya Aisyah Mala Putri, pamit undur diri. Jangan lupa untuk berikan like, share, dan komen ya. Sampai jumpa.